Cerita novel romantis terbaru. Iparku Mantan Cintaku. Episode 12. Bangun tengah malam. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu, dan kakak beradik itu berhasil mengarahkan sekaligus pandangan mereka ke arah pintu. Maaf Nona, mempelai pria dan keluarga sudah datang. Nona Windini dipersilakan keluar dari kamar karena acara akad nikah akan segera dimulai. Ucap Bi Nining. Iya Bi, kita akan ke sana. Sahut Mirawati. Windini berjalan dengan anggun yang didampingi oleh Mirawati menuju taman belakang di kediaman Pak Joseph. Tempat acara akad dan resepsi pernikahan diselenggarakan dengan kapasitas 200 orang lebih, masih mampu menampung para tamu undangan yang datang. Semua mata tertuju ke arah dua wanita yang sedang berjalan beriringan. Paling tepatnya semua menatap Windini, begitu terpana akan kecantikan Windini. Tidak termasuk dengan Heri Kusmanto menatap Windini, namun dengan segera membuang pandangannya ke arah lain. Windini duduk di sebelah Heri Kusmanto yang menggunakan tuxedo dengan warna senada dengan gaun Windini. Heri Kusmanto sudah menjabat tangan Papa Joseph untuk melakukan ijab kabul. Wahai Heri Kusmanto Souza bin Souza, aku nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri saya Windini putri binti Joseph dengan mas kawin perhiasan berlian seberat 100 karat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Windini putri binti Joseph dengan mas kawin perhiasan berlian 100 karat dibayar tunai, ucap Heri Kusmanto dalam satu tarikan nafas. Sah, ucap para saksi dan tamu undangan serempak. Dilanjutkan dengan doa dan tanda tangan berkas pernikahan. Windini untuk pertama kalinya mengecup punggung tangan Heri Kusmanto, dan Heri Kusmanto mengecup kening Windini. Tentu saja keduanya melakukannya dengan kepalsu. Setelah acara akad nikah selesai, dilanjutkan dengan resepsi pernikahan. Selamat ya sayang, mulai sekarang kamu jadi anak gadis mama, ucap Helda kepada Windini sambil memeluk erat menyalurkan kebahagiaan yang ia rasakan. Lia mah, aku juga senang mempunyai mama sepertimu, sahut Windini. Sekarang Windini sudah menjadi istrimu, jaga dia dengan seluruh nyawamu nak, ucap Helda yang sudah berpindah memeluk Heri Kusmanto. Heri Kusmanto hanya membalas dengan tersenyum kecut. Selamat ya sayang, kamu harus banyak bersabar menghadapi anak papa yang satu itu, ucap Papa Souza kepada Windini. Windini menaikkan sebelah alisnya sambil membalas dengan senyuman. Jadilah pria yang bertanggung jawab, jangan sakiti istrimu nak, ucap Papa Souza. Heri Kusmanto hanya mengangguk dan masih tersenyum kecut. Jadilah istri yang penurut, berbaktilah kepada suamimu, ucap Papa Joseph kepada Windini. Boleh aku peluk Papa? Tanya Windini yang sudah berkaca-kaca. Papa Joseph mengangguk dan menghambur memeluk Windini. Terima kasih Pak, untuk selama ini, dengan pernikahan ini membuat Papa bisa menganggapku ada dan tidak membenciku, aku ikhlas Pak, ucap Windini dengan isak tangisnya. Joseph hanya terdiam, mencerna perkataan dari Windini. Jaga anak Papa nak, ucap Joseph yang sudah beralih kepada Heri Kusmanto. Lia Pah, aku akan menjaganya.
sahut Heri Kusmanto. Mirawati, Bagas, dan Forsite yang naik ke atas pelaminan untuk memberi selamat kepada kedua mempelai. Wah, selamat ya Nona jagoan, aku tidak menyangka kamu menjadi kakak iparku sekarang. Ucap Forsite memeluk Windini, namun segera Windini mendorong Forsite. Sepertinya kalian sudah saling kenal, tanya Heri Kusmanto penuh selidik. Tidak, jawab Windy. Lia, jawab Forsite. Ucap keduanya serempak. Sudahlah, aku juga tidak peduli, kalian punya hubungan atau tidak. Ucap Heri Kusmanto datar. Selamat ya dek, semoga kamu selalu bahagia. Ucap Mirawati memeluk Windini. Lia kak. Selamat ya Win. Ucap Bagas tersenyum kecut. Windini hanya membalas dengan senyuman, ucapan selamat dari mantan kekasihnya itu. Sore hari acara resepsi pun selesai. Windini dan Heri Kusmanto masuk ke dalam kamar Windini untuk beristirahat. Di dalam kamar terasa canggung di antara keduanya. Lebih baik aku menghadapi preman 5 orang sekaligus, daripada aku harus di dalam kamar dengan pria ini. Jerit hati Windini. Mandilah terlebih dahulu, aku mau menghapus riasanku terlebih dahulu. Ucap Windini. Heri Kusmanto hanya mengangguk sambil berlalu masuk ke kamar mandi. 15 menit Heri Kusmanto keluar dalam kamar mandi hanya menggunakan handuk yang melilit di pinggangnya. Windini hanya menelan Silvanya secara tidak normal. Duh, dia terlihat begitu tampan sekali, batin Windini. Jangan menatapku seperti itu, nanti kau akan jatuh cinta sama aku, ucap Heri Kusmanto datar. Cih, percaya diri sekali kau tuan, kenapa kamu seperti itu di depanku? Ujar Windini sambil memalingkan pandangannya ke lain arah. Heri Kusmanto tidak menjawab perkataan Windini, ia meraih benda pipih miliknya untuk menghubungi seseorang untuk membawakan pakaian ganti untuknya. Windini melangkahkan kakinya menuju kamar mandi, namun sesaat Windini keluar kembali dari kamar mandi hendak ingin keluar kamarnya. Mau kemana kamu? Tanya Heri Kusmanto. Mau keluar, cari Kak Mirawati, sahut Windini. Mau apa? Katanya mau mandi. Iya, aku mau mandi tapi aku tidak bisa membuka seleting gaunku, ucap Windini. Kenapa tidak meminta bantuanku? Kamu mau memperlihatkan punggungmu ke semua orang, ucap Heri Kusmanto sambil mendekat diri kepada Windini. Tapi kamu harus tutup matamu, sahut Windini. Iya, ucap Heri Kusmanto menutup matanya. Setelah seleting gaun sudah terbuka sedikit, Heri Kusmanto membuka mata menatap punggung Windini. Ia menelan Silvanya tidak normal, istilahnya dak-dek-duk gitulah guys. Melihat keindahan itu, pikiran Heri entah bertraveling kemana. Atuh kan kamu malah buka matanya, ucap Windini sambil berlari ke arah kamar mandi. 30 menit Windini menyelesaikan aktivitas mandinya. Ia melihat Heri Kusmanto sudah berpakaian lengkap sedang tertidur di atas tempat tidur miliknya. Sial, ini kan kamar gue, kenapa dia yang tidur di kasur gue? Gumam Windini yang melangkahkan kakinya menuju sofa di kamarnya.
Tidak membutuhkan waktu lama, Windini pun ikut tertidur pulas di atas sofa karena begitu lelah. Windini dan Heri Kusmanto tertidur dengan lelapnya, karena begitu lelahnya seharian menjalani resepsi pernikahan mereka. Sampai keduanya melewati jam makan malam. Tengah malam Windini menggeliat badannya, merasakan perutnya yang keroncongan. "Jam berapa ini? Perutku lapar sekali," gumam Windini sambil mengucek-ngucek matanya. Dengan langkah gontai Windini menuruni anak tangga menuju dapur. Sesekali ia menguap karena masih begitu mengantuk, tapi perutnya tidak bisa untuk berkompromi ingin minta diisi. Windini membuka isi kulkas, melihat apa ada yang bisa ia makan, namun tidak ada bahan makanan di sana. Windini membuka laci dan menemukan mie instan. Tanpa pikir panjang Windini memasak mie instan tersebut untuk mengisi perutnya yang begitu lapar. 10 menit mie instan selesai dibuat Windini dengan sayur sawi dan telur. Tanpa berlama-lama Windini menyantap mie instan tersebut, namun baru beberapa suapan mie instan tersebut sudah direbut oleh seseorang. "Hai, kalau mau buat sendiri dong," ucap Windini mendengus kesal. "Bodoh amat, aku juga lapar," ucap Heri Kusmanto sambil menyuap mie instan tersebut. "Ternyata enak juga makanan ini, seumur-umur gue baru makan makanan beginian," batin Heri Kusmanto yang melahap mie instan Windini. Windini tidak tinggal diam, ia merampas kembali mie instan tersebut. "Kembalikan mie instan itu, aku masih lapar ujar Heri Kusmanto. "Ini mie instanku, kau yang sudah main rampas saja, aku juga lapar," sahut Windini berdiri sambil makan mie instan. Keduanya saling kejar-mengejar seperti anak kucing memperebutkan tulang. "Akhirnya aku kenyang juga," ucap Windini sambil mengusap perutnya yang kenyang. "Buatkan aku yang seperti itu," ujar Heri Kusmanto. "Gak bisa, tadi mie instannya cuma hanya itu aja. Terus aku masih lapar. Tadi cuma makan sedikit," ucap Heri Kusmanto ketus. "Ya udah makan aja tuh, ada apel. Kalau belum kenyang juga, minum air banyak-banyak, hehehe," sahut Windini menyeringai. Sementara Heri Kusmanto mendengus kesal, sambil memakan apel yang berada di kulkas. Heri Kusmanto masuk kembali dalam kamar setelah memakan apel untuk mengganjal perutnya. Ia mendapatkan Windini sudah berbaring di atas tempat tidurnya. "Dasar kerbau, abis makan langsung tidur lagi," gumam Heri Kusmanto. Lanjut ke episode 13.